Halo pemirsa, selamat datang di Ngobrol Santai. Senang banget hari ini kita bisa ngobrol bareng sama seorang yang sangat inspiratif, masih sekolah tapi sudah punya bisnis di bidang barbershop di usia muda. Di usia muda, dia udah berani ambil langkah besar, membagi waktu antara belajar dan membangun bisnis. Gimana caranya, apa tantangannya, dan bagaimana motivasinya? Langsung saja kita kenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Halo Mas, boleh kenalan dulu nama lengkapnya siapa, dari mana, dan kelas berapa? Saya Muhammad Ilham Naja dari Sekolah Pangkalan SMK Negeri 2 Demak. Saya kelas 3 SMK. Untuk kesehariannya ngapain aja Mas? Untuk keseharian saya mulai dari bangun pagi. Kalau hari biasa itu saya biasanya sekolah mulai berangkat jam 6 itu dari rumah sampai sekolah jam setengah 7. Saya mulai melakukan aktivitas sekolah seperti biasa, dan saya pulang biasanya jam setengah 4. Kalau ada kegiatan itu biasanya agak kemalaman, biasanya jam hampir maghrib baru pulang. Itu terus ke rumah, terus bersih-bersih, terus biasanya malamnya itu saya lanjut kerja di barbershop sampai jam 10. Dari rumah berangkat biasanya jam 7. Untuk kerja di barbershop itu dari kelas berapa itu? Kalau saya mulai awal terjun di dunia barbershop itu mulai kelas 3 SMP, dan saya melanjutkan dari kelas 3 SMP terus sampai sekarang. Apa sih yang bikin kamu tertarik di dunia barbershop? Yang bikin saya tertarik di dunia barbershop, saya bisa melakukan aktivitas di luar jam sekolah, dan saya bisa meluangkan waktu untuk keahlian tersebut, dan saya bisa mencari pengalaman, bisa mencari penghasilan, dan dari saya melakukan potong rambut, saya mendapatkan pengalaman dari orang-orang. Semisal saya lagi nyukur, terus saya mengobrol dengan customer, terus saya ngobrol halus, dan saya bisa sharing-sharing pengalaman, dan saya juga dapat pengalaman. Terus bisa mendapatkan penghasilan dari usaha tersebut, dan saya bisa mencari uang, dan saya bisa sekolah itu tanpa Biaya dari orang tua ya? Dari orang tua, dan dari penghasilan tersebut saya bisa membiayai sekolah sendiri dan tanpa bantuan orang tua. Untuk pengalaman di barbershop itu belajar sendiri apa ngikut orang? Kalau kalian, saya dulu itu pernah diajak mas saya, itu dia punya barbershop dan dia sudah mempunyai keahlian khusus itu barbershop. Terus saya diajak, terus diajari, terus saya ikut sama orang tersebut sampai sekarang. Itu pas nyukur rambut orang itu apa pernah salah itu? Kalau dulu pernah awal-awal itu ada sedikit cerita lah. Saya dari mulai latihan itu seminggu, terus terjun di kerja itu barbershop. Saya pertama kali bertemu dengan customer, terus saya mencukur rambutnya, terus saya tanyain mau model apa, terus dia menjawabnya dengan model agak sulit
pas waktu itu. Terus saya mulai mencoba, terus agak sedikit canggung. Terus saya mulai potong, itu ada kendala di bagian atas itu agak kependekan. Terus dari customer itu memaklumi. Kapan pertama kali kamu nyoba-nyoba usaha cukur rambut? Pertama kali saya mencoba di kelas 3 SMP tadi. Dan saya ikut mas saya dan mulai terjun di kelas SMP 3 tadi. Terus pas waktu mau lulusan kelas 3 SMP. Sorry. Gimana reaksi teman dan keluarga saat kamu kerja di barbershop? Dari tanggapan orang tua agak sedikit shock karena tidak nyangka aja kok tiba-tiba mau terjun di dunia barbershop. Kan dari kecil tidak ada kepikiran sama sekali. Dan reaksi teman-teman pada shock gitu. Kok kamu kok bisa gitu. Apakah ada teman-teman yang mau ikut kerja di barbershop itu? Kalau teman sih banyak, kalau mau ikut itu banyak. Cuman sayanya aja agak sedikit belum punya kios sendiri. Kalau misal punya kios sendiri bisa, kan masih ikut orang, terus masih penghasilan masih ikut orang. Kalau punya kios sendiri insya Allah bisa rekrut orang. Untuk penghasilan seharinya berapa ya? Kalau sehari kisaran, kalau pas waktu ramai itu bisa sampai 20 orang. Kalau waktu normal 15 orang. Terus kalau lagi sepi itu 8 sampai 10. Itu satu kepala harga 12.000 ping tadi. Gimana cara membagi waktu antara sekolah dan ngurus barbershop? Untuk waktu saya hanya mengambil waktu luang saja. Kalau semisal pulang sekolah terus tidak ada waktu apa-apa, ada waktu luang, saya luangin untuk itu potong di barbershop. Pas hari libur juga saya bisa kerja di itu barbershop. Pernah gak sih ngerasa kewalahan atau kecapean? Kalau kewalahan itu saya pernah pas mendekati hari-hari tertentu, pas waktu lebaran atau anak-anak masuk sekolah, itu customer itu bludak dan saya sama mas saya itu kewalahan. Dan saya sama mas saya itu biasanya kalau customer lagi banyak itu saya main trik, dan ada triknya. Kalau semisal pelanggan banyak itu durasinya agak dicepatin pas waktu motong. Jadi kerja cepat, terus cepat durasi pun cepat. Ada gak sih momen dimana kamu harus pilih antara tugas sekolah dan pekerjaan? Kalau momen pas mau ada tugas dari sekolah dan di rumah ada kerjaan itu barbershop, saya biasanya membagi waktu tugas sekolah dulu. Kalau tugas sekolah selesai, saya kalau ada waktu luang saya baru bisa melanjutkan kerja. Pernah gak guru atau teman sekolah komentar
tentang usaha barbershop itu? Pernah. Saya berangkat sekolah itu telat. Dari rumah berangkat jam 7 dan sampai sekolah jam setengah 8. Terus di sekolah itu di komen guru, kamu kok berangkatnya jam segini, ngapain di rumah? Terus saya jawab, kalau malam saya ada kerjaan sampingan Bu. Terus guru saya itu menjawab, lah emang pulang jam berapa? Terus jam 10, kalau molor itu jam 11-an. Nah, terus dikomen sama guru saya itu, kalau kamu emang ada sampingan itu harus pintar-pintar membagi waktu antara sekolah sama sampingan itu. Terus saya jawab iya. Menurut kamu penting nggak sekolah walaupun punya penghasilan? Menurut saya kalau sampingan pas waktu sekolah itu, menurut saya itu ya penting. Ya tergantung orangnya sih. Kalau saya itu kan selain sekolah dan punya waktu luang, bisa menggunakan waktu luang tersebut untuk mencari penghasilan, dan dari penghasilan tersebut bisa menggunakan uangnya untuk keperluan sekolah. Semisal ada beli buku, itu kalau orang tua tidak punya uang, kita bisa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sekolah. Pernah gak ngalamin gagal potong, gimana ngadepinnya? Kalau gagal potong itu emang dari pengalaman saya pernah, dan saya menghadapinya dengan yang penting santai sama customer, jangan grogi, dan kita relax aja, dan kita tanyain alurnya, terus jalanin alurnya, terus kita relax aja dan nyesuaiin aja. Gimana kamu belajar teknik potong? Otodidak, kursus, atau belajar? Belajar dari orang lain. Saya belajar dari orang, terutama mas saya, dan saya kayak tadi saya ditawarin pas waktu kelas 3 SMP, dan saya diajak, awakmu gini, semisal tak ajarin potong rambut gimana. Terus saya jawab iya, terus diajarin itu sama mas saya, terus saya bisa melakukan bisa mempelajari, dan saya bisa menguasai. Itu pas ngajak itu bilang sama orang tua dulu gak? Jujur tidak, karena saya pas waktu itu langsung aja los. Apa tantangan terbesar saat kerja di barbershop? Kalau tantangan kalau tantangan sih pas tidak ada. Punya rencana ngembangin barbershop gak untuk kedepannya? Untuk mengembangin, iya, saya punya cita-cita. Sewaktu-waktu saya ingin keahlian tersebut bisa menjadikan sampingan saya. Semisal saya kerja di PT dan bisa saya menjadikan sampingan dari kerja barbershop tersebut.
dan saya ingin mengembangin skill saya dan bisa berkembang lah. Untuk kedepannya itu apakah ingin buka barbershop sendiri? Ya. Bagaimana cara untuk mengembangin dari modal tempat itu? Dari modal saya bisa gini, kalau mengembangin saya tidak terburu-buru. Saya ingin mencari modal dulu, dan saya mencari modal dari kerja yang lain dulu, semisal kerja pabrik lah. Terus kerja pabrik dapat penghasilan, terus saya bisa menyewa kios, dan saya bisa beli alat-alat, dan saya bisa membuka sendiri. Dan sewaktu-waktu saya berencana ingin mengembangin dan bisa mengajak orang untuk kerja di usaha saya. Kan ini kan sudah kelas 3 ini. Ya. Nah, mau magang. Ya. Lah ini mau lanjut barbershop apa fokus ke magang aja? Kalau itu saya fokus di magang dulu, soalnya itu penting dalam sekolah. Kan itu kan menyangkut kejurusan dan menyangkut sekolah. Saya fokusin di magang dulu, soalnya itu bersangkutan dengan sekolah dan masa depan saya. Untuk kesibukan di luar barbershop itu ada gak? Kalau kesibukan di luar itu saya ada di organisasi sekolah. Untuk organisasi itu ikut apa saja? Saya mengikuti 1 pramuka, terus 2 paskibra. Udah itu aja. Untuk itu kan pramuka kan biasanya kan sore itu. Yeah. Apa gak kecapean untuk langsung lanjut ke barbershop itu? Kalau capek iya, cuman saya kalau capek itu biasanya langsung tidak melanjutkan kerja, dan saya fokus langsung tidur dan relaksin badan. Menurut Anda bagaimana tren rambut pria saat ini? Tren apa? Modelnya. Okay. Modelnya kalau saat ini banyak sih. Yang satu ada dari permintaan pelanggan itu. Biasanya itu populer brush fade. Itu perpaduan antara mulet dengan fade atau low fade itu. Untuk gaya model apa saja yang sudah dipelajari? Kalau gaya model itu bisa nyesuaiin. Ya banyak sih. Udah banyak. Itu kalau gaya rambut itu bisa nyesuaiin permintaan pelanggan. Apa bedanya barbershop zaman dulu dan zaman sekarang? Kalau perbedaan zaman sekarang sama zaman dulu itu dari alat cukurnya. Kalau zaman dulu itu populernya pakai gunting, dan gunting sama sisir rambut doang. Kalau sekarang kan komplit, ada mesin razor, ada mesin clipper, banyak lah. Bagaimana Anda mengikuti perkembangan tren rambut agar tetap up to date? Kalau dari model itu
nyesuaiin rambutnya. Semisal kalau apa rambutnya bagus itu bisa beli sih. Bagaimana Anda mengikuti tren rambut zaman sekarang? Saya bisa mengikuti lewat media sosial, dan saya kan di TikTok kan banyak loh itu sliveran itu. Nah itu bisa menjadi patokan tren-tren model sekarang, dan saya biasanya mengikuti alurnya saja. Pernah gak nyukur anak kecil lu kan banyak pola, banyak tingkah itu? Wah itu pengalaman sekali tuh, pengalaman. Pas biasanya kalau tukang-tukang cukur itu biasanya berat itu menghadapi anak-anak kecil, karena satu, banyak gerak, kedua, rewel, dan menghadapi anak-anak kecil itu biasanya agak susah dan agak lama. Juga apakah ada bantuan dari orang tua itu pas rewel tuh? Ada. Peran orang tua tetap ada. Biasanya dari mulai jagangin ya, dari mulai terus mengalihkan perhatian anak kecil itu biar bisa dipotong, itu banyak lah. Seberapa penting interaksi antara pelanggan tuh sama tukang cukur? Kalau interaksi sih 99, karena biasanya kalau customer sama tukang cukur itu harus ada perjanjian kerjasama. Semisal rambut Anda saya potong, harus bisa mengerti alurnya dan permintaan pelanggan. Dari adanya komunikasi tersebut, tukang cukur ngerti alurnya. Pernah gak ada momen lucu saat mencukur rambut orangnya? Momen lucu ada pas waktu permintaan gudul. Nah, pas waktu permintaan model gudul itu kan kepala orang kan beda-beda. Ada yang lancip, ada yang lonjong, ada yang tempak. Nah, pas momen itu ada yang pas motong itu kepalanya agak kerwak itu. Nah, pas itu pada tertawa itu teman-temannya. Nah, itu bisa menjadikan momen lucu. Bagaimana cara menghadapi pelanggan cerewet atau banyak permintaan gaya rambut? Kita menghadapinya dengan slow dan senyuman. Gaya rambut pria apa yang paling sering diminta oleh pelanggan? 1, cepak. 2, kalau orang tua biasanya cepak. Kalau anak remaja-remaja itu biasanya brush fade, low fade, dan yang paling populer 2 jari. Menurut Anda, apa kunci agar tetap dipercaya pelanggan? Kunci yang pertama itu komunikasi. Komunikasi penting dalam dunia kerja. Semisal komunikasi sama customer lah, itu penting. Semisal kita tahu orangnya, terus kita tahu kesehariannya, dan kita bisa dekat sama pelanggan, dan kita bisa dipercaya.
Untuk produk yang dijual di barbershop itu apa saja? Untuk Produk. kayak semir rambut. Oh iya ya. Kalau produk sih, kalau sekarang lumayan. Yang saya ambil itu ada pomade, terus air rambut untuk apa? Perawatan rambut itu, terus ada semir. Udah itu aja. Untuk jam kerja itu dari kapan? Jam kerja mulai jam, kalau waktu sekolah ini jam 7 sampai jam 10. Kalau waktu libur mulai pagi jam 9 buka itu, terus pulang jam 10 malam. Itu sama kakak itu gantian apa langsung 2 orang? Nyesuaiin tempat. Kalau semisal rame itu 2 orang kerja semuanya, kalau sepi itu biasanya gantian. Untuk kedepannya ini setelah lulus dari SMK mau lanjut kuliah atau langsung kerja di barbershop? Kalau lulus sekolah saya ingin kerja dulu. Saya ingin ingin mencari penghasilan dulu, dan saya bercita-cita saya akan membuka kios sendiri. Kalau urusan kuliah itu saya belum kepikiran, jujur belum kepikiran. Apakah ada cita-cita lain? Udah enggak ada sih, cuman ingin mengembangkan kalian tersebut, barbershop tersebut, dan saya ingin membuka kios sendiri dan bisa mengembangkan sendiri. Bagaimana cara menjaga kualitas pelayanan agar selalu konsisten? Yang saya terapkan itu satu, dari kebersihan, karena dari kebersihan dari pelanggan bisa merasakan kenyamanan dan bisa nyaman lah pas waktu nyukur. Untuk kendala terbesar saat ini apa itu? Kendala apa itu? Pas pelanggan sepi atau gimana itu? Kalau pas waktu sepi, kita menghadapinya dengan selawat aja. Kan cukur rambut kan ada kayak waktu ramenya kan waktu awal masuk sekolah, lebaran tuh kan, kalau hari biasa kan gak tentu itu. Ya kita serahkan pada yang mengasih rezeki aja. Kok nggak milih usaha lain? Kalau usaha lain sih ada cita-cita. Saya bercita-cita, saya kan punya kalian barbershop nih, dan saya sewaktu-waktu bisa membuka usaha sendiri, dan saya menambahkan kayak kafe-kafe itu, kafe-kafean. Nah, di dalam kafe, di dalam usaha barbershop, saya bisa menyambi dengan kafe tersebut. Untuk agar sukses di bidang barbershop itu gimana? Kuncinya dengan konsisten dan berdoa. Pernah nggak ngerasa bosan jadi barbershop itu? Kalau iya, gimana cara ngebalikin semangatnya? Bosan pas waktu Nyukur. Pas waktu kerja itu. Iya.
untuk mengembalikan moodnya, kita bisa mendengarkan lagu. Dan udah itu. Apa cita-cita terbesar untuk barbershop ini? Saya ingin membuka usaha sendiri dan saya bisa mengembangkan dan saya bisa mengajak orang lain masuk di usaha saya dan bisa bekerja sama dengan saya. Pernah gak ada pelanggan yang akhirnya jadi teman dekat karena sering ketemu? Ada. Dan pas waktu saya motong itu kan sering ngobrol. Nah, dari mulai ngobrol itu dia agak sedikit nyaman. Terus besoknya dia datang lagi terus itu bisa menjadi teman setia saya, customer setia saya dan menjadi teman. Terakhir ini untuk motivasi anak-anak muda yang mau kerja di bidang barbershop ini. Mulailah dari sekarang. Jangan tunggu siap, mulailah dulu karena kesiapan datang dari proses bukan dari penantian. Takut gagal itu wajar, tapi jangan sampai takut membuatmu tidak bergerak sama sekali. Udah. Wah, luar biasa banget obrolan hari ini. Kita udah dengar cerita tentang perjuangan, tantangan, dan semangat pelajar yang juga pengusaha muda di bidang barbershop. Dari mulai susun jadwal antara sekolah dan usaha, sampai gimana ngatur modal dan promosi. Semoga cerita hari ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua, bahwa gak ada kata terlalu mudah untuk mulai sesuatu. Yang penting niat, konsisten, dan mau belajar. Terima kasih banyak udah mau sharing di sini. Buat teman-teman yang tahu lebih banyak tantangan barbershop, bisa temui dan datang ke sini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat, terus belajar, dan sampai jumpa.